Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah pada hari yang sejuk ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka kajian bulanan hari Rabu. Kesempatan kali ini diadakan di tempat ini karena masjidnya akan digunakan untuk praktek salat. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, qudwah manusia kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mempraktikasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Ibu-ibu sekalian, pada akhir tahun ini, akhir tahun 2012, banyak orang yang mengatakan bahwa 2012 itu kiamat. Tanggal 21 bulan Desember 2012 sesuai dengan ramalan orang Maya di sana, ya, itu terjadi pada tahun ini, sehingga banyak ketakutan yang dirasakan oleh orang-orang Barat, tapi menteri di Rusia mengatakan tidak akan terjadi kiamat hari ini. Terlepas dari itu, maka di sini yang kita akan bahas adalah surat Az-Zalzalah, ya, karena berkaitan dengan hari kiamat. Zalzalah artinya goncangan. Surat keberapa? 99. Juz Amma, juz 30. Sudah terdengar? Maka sebelum kita masuk ke tafsir Az-Zalzalah, mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pendek apa panjang, Bu? Pendek, ya. Anak kecil juga hafal. Zalzalah. Jadi sebelumnya dalam Islam yang namanya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mau 2012, 2013, 2014, 2015, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena kalau kiamat itu dikasih tahu kepada manusia, maka enak dong. Catat situ 2014, ya. Kiamat bulan November, ya. Berarti habisin dulu maksiat, puas-puasin maksiat, nanti sampai pertengahan Oktober tobat, ya. Begitu enak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
Mereka bertanya kepada engkau, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah bahwa ilmunya hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nabi Muhammad SAW saja tidak diberitahu kapan terjadi hari kiamat. Ya. Jadi kalau ada orang bilang dulu katanya 2009, terus 2012, nanti ada yang beramal 2017, 2020, itu semua adalah kebohongan. Ya, tidak bisa dipastikan bahwa hari kiamat itu terjadi pada tahun sekian, bulan sekian. Yang ada adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat banyak. Maka kita akan jelaskan dulu kejadian hari kiamat di sini. Yang pertama adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila diguncangkan bumi dengan seguncang-guncang. Ya. Jadi pertama kali kejadian hari kiamat itu adalah kiamat besar, itu adalah diguncangkan. Waktu dulu kejadian tsunami itu berapa skala Richter? 7. Kalau sekian skala Richter, manusia sudah terombang-ambing, banyak yang mati, ratusan ribu. Ini lebih daripada tsunami, daripada gempa biasa, ya. Jadi nanti digoncangkan bumi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat lain, dalam surat Al-Hajj, kata Allah, ketika engkau melihat gempa itu, yauma tarawna, hari kiamat itu, maka setiap ibu yang menyusui dia akan kaget. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya, nanti ketika nyusuin bayinya dilempar karena kaget. Wa tad'u kullu zati hamlaha, dan ibu-ibu yang hamil dia akan lahir rojol. Ya, 5 bulan, 4 bulan rojol. Kenapa? Karena dahsyat hari kiamat. Gak usah lagi disesar, gak usah lagi panggil bidan, dokter langsung keluar sendiri. Ya, enak dong katanya. Udah nunggu hari kiamat aja deh. Gak begitu ya. Itu nanti hari kiamat dahsyat. Kemudian manusia, kau melihat manusia itu mereka sukara. Itu adalah mabuk seperti sempoyongan, ya. Tapi mereka tidak mabuk. Akan tetapi sisa Allah pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian yang pertama adalah menggoncangkan bumi dengan segoncang-goncang. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Kita bayangkan itu bagaimana digoncangkan bumi, ya. Kemudian mengeluarkan bumi athqalaha, beban-bebannya yang berat. Beban-beban yang berat itu apa? Beban-beban yang berat itu bisa gunung keluar laharnya. Kemudian yang ada di dalam bumi dikeluarkan. Bisa juga tsunami, ya. Isi bumi dikeluarkan, hancur gitu, ya. Kira-kira seperti apa ya? Sesuatu yang dahsyat gitu, ya. Bayangkan kalau misalnya isi bumi dikeluarkan. Athqalaha, yang berat, batu-batuan, kemudian air, kemudian lahar, dan semuanya dikeluarkan. Itu akan terjadi pada hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan akan mengeluarkan bumi barang-barangnya atau hal-hal yang berat. Kemudian wa qala al-insanu malaha, maka berkata manusia, malaha, apa yang terjadi oleh bumi, gitu kan? Karena dahsyatnya yang tidak pernah dilihat oleh bumi, yang pernah dilihat oleh manusia. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari ini bumi menceritakan kejadian ceritanya, bahwa pernah ada di atas bumi, pernah di atas aku ada orang-orang yang maksiat, ada orang-orang yang melakukan dosa, ada orang-orang yang korupsi, ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan, oh si fulan dulu begini, fulan ya
melakukan dosa, si fulan menganiaya orang, si fulan ngomongin orang, si fulan nyakiti orang, si fulan selingkuh, si fulan ngambil harta orang dan seterusnya, maka akan diceritakan bumi kepada apa yang terjadi di atas yang pernah dihinggapi oleh yang pernah manusia hidup di atas. Kenapa bumi bisa melakukan itu? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada siapa? Kepada bumi. Jadi kalau kata Allah ceritakan, dia menceritakan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah putus asa karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah ingin melakukan sesuatu, maka Allah bilang idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, jadi enggak usah kita takut karena Allah bisa menampakkan kepada kita kekuasaannya. Bumi saja bisa berbicara. Ya. Apalagi hal-hal yang lain. Kalau kita dalam kesusahan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menampakkan kepada kita kekuasaan. Bi anna rabbaka auhalaha. Kemudian apa yang terjadi nanti pada hari kiamat? Ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari ini manusia akan ashtatan, ya, mereka musyattat, ya. Mereka akan berpencaran. Kenapa? Untuk diperlihatkan amalan mereka, ya. Jadi pada hari kiamat nanti enggak bisa lagi gandengan sama suaminya, ha? Atau misalnya punya anak, ayo sama anak-anak gitu kan. Enggak, ashtatan, mereka berpencar-pencar. Ya. Saya maunya sama nenek, saya maunya sama bapak, saya maunya sama anak perempuan saya yang bungsu atau yang pertama misalnya, biar nanti bareng-bareng enak gitu kan, bareng-bareng kayak kita di dunia. Enggak bisa. Pada hari kiamat semua orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri-sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Ya. Pada hari kiamat manusia akan lari dari bapaknya. Ya, dari bapaknya kan. Dari saudaranya. Kemudian bapaknya dan ibunya. Setiap orang akan mengurusi dirinya sendiri. Jadi enggak bisa ngurusin orang lain. Ya, kalau di dunia diurusin sama bapaknya, sama suaminya, sama anaknya, di akhirat sendiri-sendiri. Wa sahibatihi wa bani, dan juga pasangannya, anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ru yughni. Pada hari kiamat manusia akan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di satu padang mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Manusia akan dikumpulkan. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan. Rasulullah mengatakan pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang dan tidak memakai alas kaki. Sehingga Aisyah ketika mendengar hadis ini, dia bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, apakah kami melihat sesama kami ya karena telanjang begitu kan?" Kata Rasulullah, "Al-amru asyaddu an yanzura ba'dhum ila ba'd." Jadi pada hari kiamat walaupun mereka telanjang, ya, enggak ada pikiran ngeres, ya. Wah, ini telanjang begitu kan? Enggak sempat karena semua orang akan sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, boro-boro lihat orang, lihat dirinya sendiri aja sudah. Jadi ketika itu kita tidak pakai sehelai baju pun, matahari dekat dengan kita, keringat mengalir dan tidak memakai sendal. Nggak pakai sendal. Kalaupun ada sendal yang kita tinggalkan di WC begitu, itu nggak akan dipakai. Apalagi sepatu atau sendal yang bagus itu tidak akan dipakai. Baju yang kita pakai sehari-hari ataupun yang kita ganti atau kaos daleman pun kita tidak akan pakai karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Artinya apa? Manusia akan dibersihkan daripada
miliknya, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia nggak punya apa-apa. Ya. Mungkin kita kayak bayi bisa, atau yang artinya bahwa manusia tidak memiliki apa-apa. Ya. Waktu di dunia dia punya jilbab yang mahal, ya, mukena yang mahal, emas yang banyak, begitu kan? Pada hari kiamat itu dilucuti semuanya, nggak ada, ya. Atau dia punya pangkat, suaminya jenderal, punya tentara banyak, punya ajudan banyak, rumahnya punya satpam banyak, dan itu tidak akan dibawa. Boro-boro ajudannya, boro-boro satpamnya, baju, kaos dalamnya aja nggak dipakai, itu maksudnya. Jadi manusia dia tidak memiliki apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini. Jadi kita sebagai manusia hendaknya memahami bahwa semua yang dimiliki kita itu milik Allah. Makanya kalau ada orang meninggal kita bilangnya apa? Atau alhamdulillah. Oh enggak ya, alhamdulillah bisa digebukin nanti kamu. Innalillah. Kita itu punya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya kepemilikan kita terhadap sesuatu, baik itu harta, suami ataupun anak sekalipun itu adalah kepemilikan yang semu, tidak hakiki. Ya, kalau kita merasa anak kita, pokoknya saya sayang sama anak gitu kan, sampai ketika menikah nanti diambil suaminya, saya tidak akan redha, seperti itu kita tidak memahami bahwa kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa, Allah lah yang memiliki. Atau suaminya meninggal, ya, suaminya meninggal akhirnya dia frustasi dan bunuh diri misalnya, atau bengong berbulan-bulan lamanya, atau tidak bersemangat dalam hidup, itu juga tidak benar, karena kita hanya milik Allah Subhanahu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Liyura a'malah, untuk diperlihatkan amalan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu adalah apa, Bu? Biji sawi gede apa kecil? Kecil. Ada yang lebih kecil dari biji sawi? Hah? Atom. Ya. Yeah. Atom lebih kecil. Atau apapun yang lebih kecil daripada titik itu akan dilihat oleh manusia. Jadi jangan kita punya anggapan, ya ini mah kecil, Allah nanti juga nggak ketahuan gitu kan. Ya, kayak orang misalnya sembunyi-sembunyi gitu, mau maling gitu, ya cuma 10.000 doang gitu kan, dia juga nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, atau mencuri-curi waktu, kemudian dia ngambil barang atau dia melakukan yang haram gitu kan, itu Allah mengetahuinya. Karena data yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu lengkap. Ya, lengkap. Kalau kita mungkin nulis sebagai bendahara, itu kadang ada yang lupa. Oh ini bulan kemarin belum dicatat, atau ternyata tahun kemarin 2 bulan nggak dicatat. Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada yang luput. Jadi kalau ada 1 sen saja dari harta yang kita misalnya tulis sebagai bendahara itu lupa, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Barang siapa yang mengamalkan mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawit, ya, atau sekecil apapun, sekecil titik apapun, dia akan melihat kebaikan, dia akan melihatnya. Sebaliknya keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan atau beramal sekecil biji sawit dari keburukan, dia akan melihatnya. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalau kita beramal, jangan dilihat amal baiknya saja. Ini salah. Kadang kita ngitung amal baiknya. Oh, saya sudah nyumbang buat masjid berapa? 50.000. Oh, saya sudah nyantunin anak yatim berapa? 100.000. Oh, saya sudah menolong siapa tetangga saya kanan dan kiri, saya kasih 20.000. Jangan melihat kebaikan yang kita lakukan. Itu salah. Ya. Sehingga kita ngungkit gitu kan. Ini anak gitu udah disekolahin, udah dikasih uang jajan, ya,
udah dikasih ini dan itu, tapi begini. Jadi kita tidak ikhlas, ya. Atau kita misalnya menyantuni anak yatim, kita ungkit itu. Udah dikasih uang, udah dikasih ini, udah dikasih makan, udah dikasih baju, malah begitu. Mendingan saya gak kasih aja deh. Itu salah. Tidak boleh. Allah SWT menginginkan dari kita agar amalan baik itu kita lupakan. Ya, amal baik itu dilupakan. Ya, jadi jangan kita sebut saya begini enggak. Amal baik kita lupakan. Nah, sebaliknya amal buruk kita ingat-ingat. Ya. Amal buruk kita ingat-ingat, jangan kita lupakan. Jadi kita ingat-ingat, oh saya dulu pernah melakukan dosa, saya pernah tidak taat pada suami, saya pernah ngomongin suami saya pernah tidak mendengarkan suami, saya tidak pernah ini dan itu, saya pernah ngomongin orang dan seterusnya. Kita ingat-ingat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengingat keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita kepada kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita niat kebaikan, kita akan lebih condong melakukan keburukan. Ya, kalau kita ingat kebaikan kita akan menjadi sombong. Saya udah melakukan banyak hal kok. Ya, kamu bisa apa? Kamu udah ngapain gitu ya. Kalau kita mengungkit-ungkit kebaikan, ya, maka ketika kita akan melakukan keburukan kita lupa, ya. Dia akan mengatakan, kayaknya amalan baik saya lebih banyak daripada keburukan saya. Itu tidak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik ini adalah yang disebut dengan hari kiamat. Kiamat besar. Ya. Kiamat besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil yaitu matinya seseorang, sugro. Ya. Kalau mati suri ada enggak Pak Ustaz? Enggak ada dalam Islam mati suri. Ya. Mati suri enggak ada, ya. Kenapa enggak ada? Karena nyawa yang sudah diambil enggak bisa dikembalikan lagi. Ya, lupa gitu malaikat, oh salah nih, mau balikin lagi. Enggak. Allah mengatakan likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah mati suri itu dijelaskan dalam ilmu kedokteran. Jadi saraf-sarafnya dia tidak berfungsi, tapi sebenarnya masih ada kehidupan, masih ada roh. Jadi kalau roh sudah dicabut, ya, oleh Allah, maka dia tidak ada kembalikan sampai nanti pada hari kiamat Allah akan balik lagi. Jadi mati suri tidak ada. Itu namanya kiamat kecil, mati. Ya, semua kita. Waalaikumsalam. Ada dua kemungkinan, Bu. Kita mati kecil, kiamat kecil atau nanti sekaligus kiamat besar. Ya, Pak Ustaz, nanti saya sekalian kiamat besar aja nih. Allah alam, ya. Jadi enggak mati sekarang, nanti matinya sekalian kiamat deh Pak Ustaz. Saya enggak mau di kuburan begitu ya. Enggak ada yang tahu, ya. Kita enggak tahu. Maka sehingga Abu Bakar mengatakan, dia bilang radhiyallahu anhu, ya. Dia bilang bagaimana? Beliau mengatakan dalam satu riwayat gitu ya, keadaan di kubur itu lebih menyedihkan ketimbang keadaan di akhirat. Kenapa? Karena kalau di kuburan sendirian. Iya, sendirian. Nah, bisa nggak ngetok pintunya gitu? Halo gitu kan? Assalamualaikum gitu kan? Di dalam gitu kan? Saling calling-callingan kanan kiri depan belakang, nggak bisa. Pada hari kiamat orang akan masuk surga bersama-sama, insya Allah, amin. Atau masuk neraka bersama-sama, bareng-bareng, gitu ya. Banyak itu di neraka. Tapi nanti di kuburan sendiri-sendiri, walaupun itu posisinya dekat-dekat. Ini misalnya kalau nanti saya mati, bilang ke anaknya, itu nanti ditimpain ya sama bapak. Kenapa? Ya biar nanti bisa bareng-bareng lagi gitu kan, bisa ngobrol, bisa itu sendiri-sendiri ya. Walaupun satu lomba ya, ditimpa aja. Itu kiamat kecil. Ini kiamat kecil. Jadi kita nggak tahu apakah kita kiamat kecil dulu yaitu mati atau nanti sekaligus hari kiamat. Nggak tahu. Karena kiamat besar kita tidak tahu.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri kiamat besar itu sudah banyak, ya. Ciri-ciri kiamat besar itu sudah banyak. Rasul mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilmu. Hari kiamat tidak akan terjadi, as-sa'ah itu hari kiamat besar, sampai ilmu diangkat. Ya, banyak orang-orang bodoh, bukan karena tidak sekolah, tapi banyak orang yang bodoh. Dalam arti orang yang bukan ahlinya, dia ngomong macam-macam. Bukan orang yang paham agama, dia ngomong agama. Bukan orang yang paham tentang Islam, dia ngomong dengan hawa nafsu. Watak surat zalazil, dan banyaknya gempa. Ya, itu jelas banyak gempa di Maluku, di Aceh, di Padang, di beberapa hari yang lalu di Jepang, di Tokyo gempa, sering gempa. Watak sural fitanu, dan banyaknya fitnah. Ya, fitnah di sini bukan menggunjing saja, tapi juga cobaan-cobaan yang kita hadapi. Fitnahnya bagaimana? Fitnahnya banyak orang-orang yang misalnya tidak amanah, banyak pejabat-pejabat yang gede sama yang kecil. Jadi banyak orang-orang yang tidak amanah, dikasih kepercayaan, dia menyia-nyiakannya, ya. Punya jabatan main perempuan, ya. Punya jabatan korupsi, padahal dulunya dia orang terkenal, mengkritik pemerintah, sekarang udah jadi pemerintah, dia korupsi, akhirnya dia dicabut kekuasaannya, uangnya disita, rumahnya disita, akhirnya keluar, ya. Gampang samping, mungkin gak punya kekayaan. Banyaknya fitnah, ya. Fitnah laki-laki, ya, perempuan. Fitnah perempuan, harta, ya. Dunia. Juga misalnya fitnah di sini, perempuan misalnya tidak memakai jilbab, dia membuka auratnya lebar-lebar sehingga kaum lelaki tergoda. Ya. Kadang tidak bisa lelakinya disalahkan sepenuhnya, kadang dari perempuannya, ya. Pakai baju seksi begitu kan, ya, kekurangan bahan atau bagaimana sehingga lelaki tergoda. Watak sural fitan, dan banyaknya fitnah. Kemudian juga Rasul mengatakan wayak sural harju, dan banyaknya pembunuhan, ya, banyak bunuh antar suku, ya, bahkan geng motor tuh, ya, itu saling bunuh. Ternyata geng motor bukan laki-laki, perempuan juga ada. Silakan baca, ya, nggak mau kalah perempuan punya geng motor juga. Ada gengnya saling bunuh begitu kan. Nah, ini bahaya. Jadi yang punya anak perempuan, ada gengnya, hati-hati, geng motor bunuh, saling membunuh, banyak. Itu tanda-tanda hari kiamat. Dan juga kata Rasul, wa yafidul mal, dan banyaknya harta. Ya, mungkin kalau di Indonesia belum banyak hartanya, ya. Karena masih seret gitu. Banyak, ya. Banyak, tapi orang-orang yang orang-orang pejabat ini orang kaya. Fayafid, dan melimpah harta itu sehingga nggak tahu buat apa harta itu. Kalau orang kaya kan gitu. Ya, karena kebanyakan duit, ini buat apa hartanya? Ya udah, buat jalan-jalannya ke Singapura, ke Turki, ya, luar negeri. Bingung begitu kan? Mau apa ini duit banyak? Ya udah, beli kangkung deh. Di kangkung mana? Di Thailand. Karena kangkung Thailand beda, misalnya atau bayam Thailand beda. Akhirnya shopping ke Thailand gara-gara beli bayam doang. Karena bayam Thailand seperti itu. Ya, atau ya menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Ya. Itu juga salah satu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat banyak. Misalnya juga dalam hadis Rasul menjelaskan tanda-tanda hari kiamat besar adalah seseorang perempuan melahirkan tuannya, bukan Tuhannya, tuannya, ya, jadi majikan. Jadi anak memperbudak orang tuanya, itu tafsirannya. Ada juga yang menafsirkan anak itu menjadi merdeka, ya, ibunya menjadi hamba sahaya, seperti itu. Itu tanda-tandanya. Bagaimana kita lihat ibu jadi budak, gitu ya.
atau orang tua menjadi budak. Kemudian engkau melihat, kata Rasulullah SAW, hufatal urata yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak pakai sendal, tidak punya alas kaki, mereka telanjang, pakai kaos oblong. Maksudnya apa? Kata ulama, engkau melihat orang-orang yang enggak punya duit, orang-orang miskin, pada hakikatnya mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang besar. Ya, artinya enggak mampu tapi memaksakan untuk dunia gitu ya. Saya punya mobil Mercedes, ya, Ferrari, rumahnya gede. Padahal ngutang semua. Itu kaya apa miskin? Miskin. Karena yang namanya kaya, Bu, definisinya ada orang yang tidak membutuhkan apapun dari orang lain. Itu namanya orang kaya, bukan dari Allah. Pasti kita butuh. Maksudnya gimana? Misalnya kalau gini, dia orang kaya gitu kan. Suatu hari duitnya lagi nggak ada nih cash, atau misalnya lagi dipakai di mana, terus bilang sama tetangganya, Pak, uang saya lagi nggak ada nih yang cash gitu kan, lagi diputerin, saya nggak bisa ngambil, lagi dipinjemin ke orang, saya minjem deh 1 juta. Ketika itu dia kaya atau miskin? Miskin. Ya. Jadi yang namanya orang kaya, dia nggak butuh dari tetangganya, yaitu nggak butuh lagi. Ya karena sudah kaya. Tapi sekarang banyak orang yang seakan-akan dirinya kaya gitu ya, bangun yang gede gitu kan, tapi utang semua. Oh ini perabotannya banyak banget. Oh iya dong, saya kan orang kaya gitu ya. Dilihat-lihat ternyata dia kreditnya sekian, 20 juta ke bank mana. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Nah itu dalam yang sudah kita bahas dalam kesempatan yang lalu. Jadi kita hidup itu harus qanaah, ya, harus merasa cukup. Karena kalau tidak seperti itu, kita tidak akan pernah cukup dan kita akan ngutang, ya. Jadi ngutang ini menjadi satu tren. Sekarang bikin kartu kredit gampang. Wah, kartunya keren, tinggal gesek-gesek, tapi ternyata nanti kredit, ya, yaitu utangnya banyak. Ya, jangan kita mengkredit, ya. Jangan, lebih baik hidup cukup tapi nggak ngutang daripada hidup banyak tapi ngutang. Ya, pusing nggak kalau punya utang? Pusing, ya. Jangankan 2 juta, 200.000 aja puyeng gitu kan, apalagi ditagih terus tiap hari. Gimana Bu? Ini saya buat ini bayar anak sekolah. Oh iya besok ya Bu, ya. Baru bilang begitu, 2 hari lagi datang lagi, Bu. Gimana nih? Saya butuh uangnya. Apa pusing kita kan? Apalagi kalau dia hutang di bank 20-an juta, bahkan ratusan juta, hidupnya nggak akan pernah tenang karena di dalam otaknya ada utang, ya. Lagi ngaji idza zulzilatil utang. Nah, hidupnya utang, ya. Lagi sholat utang gitu kan, dia sholatnya di sebelah lagi, waduh itu ditagih nih, ya, yang utangin, ya. Jadi itu tanda-tanda hari kiamat. Banyak Bu ya. Tapi akan saya jelaskan. Kenapa saya jelaskan? Karena tanda-tandanya sudah banyak. Tapi kapan hari kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Ya. Dalam hadis lain wa yaktsuruz zina, dan banyaknya perzinahan, ya. Banyak orang berzina. Ya, ada kampanye anti AIDS, HIV gitu kan. Pakailah kondom gitu ya. Artinya ya silakan hubungan, nggak apa-apa asal pakai kondom gitu. Itu nggak boleh, melegalkan kan begitu. Suami-suami yang sering jajan, katanya nggak tahu jajan apa itu kan, itu menularkan HIV banyak itu. Jadi pulang dari mana jajan-jajan ke rumahnya, istrinya akhirnya menularin ke istrinya dan anaknya gitu kan. Akhirnya sekarang diimbau untuk pakai kondom. Berarti artinya silakan boleh saja, ya, karena terpaksa atau apa, selama pakai kondom. Jadi intinya tidak menularkan HIV. Selama tidak menularkan HIV, ya boleh saja. Bu, nggak boleh. Ya, cara menghindarkan penyakit HIV dan AIDS itu adalah beragama, yaitu setia dengan pasangan. Itu aja. Nggak ada lagi itu. Kalau misalnya pakai kondom atau yang lainnya, alat yang seperti itu bisa saja Allah menularkan, ya. Misalnya alat itu rusak ataupun yang lainnya bisa saja Allah tularkan, dan penyakit itu tidak ada obatnya, ya. Jadi
penyakit yang berat itu asalnya dari mana? Dari Amerika. Masukin. HIV, masukin. Terus dulu apa ya? Flu babi. Itu dari Amerika, ya. Apalagi, Bu? Enggak yang hah? Flu burung. Ya. Daya tahan lupus atau yang itu kebanyakan dari Amerika. Ya, itu dimasukkan melalui perantaran orang biar kita itu rusak dan mati begitu ya. Salah satunya dengan apa namanya? Dengan jalan-jalan seperti berzinahan atau narkoba ya Bu ya. Ibu punya anak di sini jangan sampai narkoba ya, karena narkoba itu mematikan. Ya, nauzubillah min zalik, punya anak laki-laki atau perempuan. Ya, awalnya diiming-imingnya coba aja nih sedikit gitu kan, udah oh enak, akhirnya dia akan ya. Bahkan di Rusia ini Bu ya, ada namanya ini di Rusia namanya crocodile drug ya, jadi narkoba minuman apa namanya crocodile buaya. Kenapa? Karena minuman ini dirancang yaitu seperti narkoba gitu kan. Kalau orang minum ini ya, itu bisa hancur tulangnya, digerogotin, dagingnya hilang, lama-lama tulangnya juga habis. Itu ada di Rusia ya. Jadi kenikmatan tapi menyiksa diri. Itu ada, geli ya. Dan katanya sudah masuk Asia gitu ya. Kalau udah masuk Asia, nauzubillah min zalik, itu diracik sendiri. Terus makan begitu kan. Nanti dalam 2 kali, 3 kali, 4 kali itu langsung ini nih Bu ya. Dagingnya ini langsung enggak ada, hilang. Tulangnya doang. Tulangnya juga menciut, itu lama-lama habis. Itu namanya crocodile drugs ya. Sudah disebarkan di Asia. Ya. Itu adalah penyimpangan. Jadi virus-virus fitnah juga, coba tanda-tanda dari kiamat. Kemudian apa lagi Ustaz? Tanda-tanda dari kiamat banyak ya. Soalnya juga Dajjal, akan datangnya Dajjal. Dajjal itu selalu dalam hadis itu dikatakan adalah orang yang besar, ya, rambutnya agak keriting, matanya picek satu, gitu. Begini. Gitu. Ya, jadi Dajjal ini tidak disebutkan kapan, tanggal berapa, di mana, apakah di Indonesia, tapi dalam hadis pastinya Dajjal nanti akan berantem atau apa namanya perang dengan siapa? Dengan Isa alaihissalam. Itu ada dalam hadis Sahih dijelaskan. Ya, Dajjal ini cobaannya adalah atau fitnah Dajjal, kita sering membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, masih di sini bukan masih Isa ibnu Maryam, tapi adalah Dajjal. Ya. Fitnah Dajjal adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Dajjal untuk melakukan hal-hal di luar jangkauan pemikiran manusia untuk mencoba keimanan seseorang. Contohnya, Dajjal kan nanti bilang, ini air, ini api, kau milih mana? Mau milih air atau api? Terus Dajjal mengatakan, kalau kamu menyembahku, kalau engkau ikut aku, kufur kepada Allah, kamu tidak akan pernah kelaparan. Ketika itu orang pada lapar gitu kan. Akhirnya orang-orang ngikutin Dajjal bener, jadi kenyang, kemudian menjadi kaya. Ya. Itu namanya fitnah Dajjal. Maksudnya apa? Maksudnya tidak atau belum tentu yang nyata itu adalah ridha, ya, diridha Allah, ya. Betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, oh Ustaz, saya biasa ke Mbah Fulan. Ngapain? Ramalan apa? Ramalan 6 bulanan. Oh, bener kok. Ini saya begini-begini, ya. Belum tentu. Walaupun itu nyata, tapi itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, musyrik sama seperti Dajjal. Dia bilang, kalau kamu menyembah aku, kalau kamu ikut aku untuk kufur Allah, kamu akan kaya, tidak akan lapar.
Ya, itu sekarang masalahnya banyak. Ya. Jadi kalau kita punya ustadz nyembuhin gitu kan, sekarang nggak mau kalah, pendeta nyembuhin dengan nama Kristus. Wah, didoain sembuh gitu kan. Nah, itu nyata, tapi tidak dari Allah SWT. Jadi tidak selamanya yang nyata itu adalah betul di sisi Allah. Jadi dari Allah SWT. Itu syirik. Ya, kalau kita saya berobat kemana-mana nggak sembuh, tapi ke pendeta bulan sembuh. Dibacain apa? Dibacain Alkitab. Kristus, ya. Anak-anak Tuhan. Akhirnya udahlah saya masuk Kristen aja. Ini adalah seperti fitnah dajjal. Ya. Bahwa ada seorang ustadz yang murtad. Ya. Ini belum lama, 2 bulan yang lalu, nanti. Namanya Ustadz Saifuddin Ibrahim, yang katanya pernah ngaji Darul Arqam, katanya di Sawangan begitu. Tapi bahaya. Ustadz murtad. Karena dulu katanya waktu kecil dia pernah melihat Alkitab, gitu kan. Al-Quran belum ada terjemahannya, kata ibunya, ngapain kamu baca itu, nanti kamu jadi pendeta gitu kan. Akhirnya ketika SMP, SMA di sekolah Muhammadiyah, bapaknya pendiri Muhammadiyah gitu kan, dia masih penasaran dengan Alkitab. Kalau sampean sekolah di UNS, Universitas Muhammadiyah Solo, di DWS lain, ya, tapi suatu hari ngajar di luar Sawangan, juga pindah ke Az-Zaitun, mendirikan Az-Zaitun. Ketika di Az-Zaitun datang penginjil, ya, tahun 2005, Injil 30.000. Akhirnya dibaca Alkitab, dia berubah. Ya, gara-gara dia melihat kejadian bom Bali begitu kan, dia bilang ini Al-Quran teroris begini. Begitu akhirnya yang benar dalam percaya Kristus gitu. Ya udah, setan bilangin. Ya udah, masuk aja Kristus gitu kan. Kristus adalah ajaran damai gitu. Kata Yesus Kristus, ahibbu a'daakum gitu kan, litakun abnaakum abikum alladzi fis sama gitu kan. Kalau Kristen itu adalah agama yang damai, kenapa? Cintailah musuhmu supaya kau menjadi anak-anak Bapakmu di surga. Semua teroris. Itu setan tuh. Nah, jadi godaan setan, jangan sampai nanti pusing gitu kan, udah berobat kesini nggak bisa, akhirnya itu ada pendeta juga tuh di TV, saya mau datang ke dia sembuh gitu kan. Itu fitnah dajjal. Salah satu seperti fitnah dajjal. Nanti seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan satu hal yang nyata pada sesuatu yang tidak diridhai. Gitu kan? Pengen kaya, sugihan. Ke gunung Kawi gitu kan. Situ iktikaf gitu kan. Bener, habis dari Gunung Kawi jadi orang kaya, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya udah setiap tahun ke Gunung Kawi. Ya, itu penting. Ini perlu saya sampaikan. Itu tanda-tanda hari kiamat. Juga hari kiamat nanti Isa alaihissalam beliau akan turun, akan menghancurkan salib akan dihancurkan. Ya, babi-babi juga akan dibunuh. Tulul khinzir, ya, babi-babi akan dibunuh. Ya, jadi orang Islam nggak boleh makan babi. Ya. Kenapa orang-orang makan babi? Katanya enak. Gitu. Tapi Allah SWT ada hikmah. Bukan karena hal itu, karena mengandung cipta atau yang lain, itu karena Allah memang mengharamkan itu. Ya, jadi nanti Isa bin Maryam menjelaskan bahwa tidak ada salib, tidak ada babi. Aku tidak pernah mengatakan makanlah babi. Itu ada tanda-tanda hari kiamat. Juga nanti ada tanda-tanda lainnya. Intinya adalah sebagian tanda-tanda hari kiamat ini sudah terjadi sekarang. Ya, yaitu banyaknya zina, kemudian pembunuhan, kemudian banyaknya fitnah, kemudian kemudian apa lagi? Banyaknya maksiat, ya, kemudian apa? Itu juga, ya. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Itu jadi ada 3.000 waria mau datang ke Jokowi begitu. Ada Perserikatan Waria Indonesia, PWI. Mungkin melintang haknya. Ini baru beritanya Bu di Inggris kalau nggak salah. Jadi gereja Inggris melarang, ini baru
pernikahan gay sama jenis. Karena mungkin sebelumnya ya boleh, sebagian gereja boleh gitu kan. Ya kalau mau sesama laki sama laki-laki nikah atau perempuan, di Inggris dilarang sekarang. Ya. Itu musibah, Bu. Kalau sesama jenis menikah, nanti manggil apa anaknya? Bapak, bangun sama bapak, ibu begitu ya. Anak adopsi. Itu tanda-tanda dari kiamat. Jangan sampai ya, apalagi media sekarang yang banyak seperti itu. Jadi intinya bahwa surat Az-Zalzalah ini dari awal sampai akhirnya adalah kejadian hari kiamat. Bahwa dahsyatnya hari kiamat itu tidak pernah digambarkan dalam otak, ini hanya pendekatan saja. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kita langsung nanti pada kejadian hari kiamat, dan bahwa hari kiamat ini adalah suatu yang harus diimani, Bu. Ya, kamu percaya hari kiamat, percaya, tapi nggak pernah melakukan peningkatan diri, bisa. Ya, itu bedanya orang mukmin dan orang kafir ya. Kalau orang-orang kafir ya di sana nggak percaya hari kiamat. Kenapa? Ya udah, habis mati aja, dikubur, selesai begitu ya. Nggak ada namanya pertanggungjawaban. Maka kita sebagai orang mukmin meyakini bahwa kita akan dihisab, ya, akan dipertanggungjawabkan, kita akan kembali ke surga atau ke neraka. Silahkan mau pilih, mau surga atau neraka. Surga. Pasti semua bilang mau surga, neraka, surga. Ya, tapi tiketnya mana? Tiketnya adalah amal soleh. Kalau kita mau masuk surga nggak punya tiket, nggak bisa. Nggak ada amal solehnya. Ya. Dan bahwa hari kiamat itu dijelaskan intinya adalah guncangan, kemudian meletusnya gunung-gunung, bumi akan dihancurkan, kemudian bumi akan berbicara dan manusia akan digiring pada Allah Subhanahu wa taala, lalu memperlihatkan amal baik dan buruknya. Itu adalah yang tidak dalam surah Az-Zalzalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan dan keistiqomahan di jalannya, dan selalu mencari ridhonya sehingga kita tidak menyimpang dari jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Jelas? Luar ini juga boleh ya? Boleh. Menghadapi tahun baru kan di koran ujian nasional, ada apa gitu, rame-rame, sebaiknya kita bagaimana? Menghadapi tahun baru ya, ada zikir nasional gitu ya. Karena begini mereka berpikirannya, ya daripada bikin petasan gitu kan, ini kan zikir. Ya di satu sisi memang ada baiknya, tapi kita sebagai umat Islam ya nggak perlu ya, maksudnya mengadakan acara khusus. Yang pasti kita himbau jangan sampai melakukan yang diharamkan. Ngapain orang nunggu-nunggu gitu kan sampai jam 12, kalau belum jam 12 nggak afdol ya, trompet sama petasan itu nggak ada kan, bukannya nggak dilarang, oke nggak dilarang, tapi itu adalah nggak ada larangan memang, tapi di sini maksudnya jangan sampai itu menjadi satu tradisi yang apabila kita meninggalkannya, ini tahun baru nih gitu, harus ya, memang itu tidak dilarang itu kan, tapi kita jangan sampai tahun baru ini, maksudnya kan banyak orang yang tahun baru kalau itu mungkin bakar-bakar ayam masih enak perut gitu ya, tapi ada orang-orang yang pesta seks misalnya, arisan seks itu anak-anak di mana? Di Situ Bondo. Itu anak SMA arisan. Jadi 5.000. Kalau misalnya dapat arisan 50.000 ya udah dia nanti ngambil panggil PSK-nya gitu ya. Jadi sesuai dengan dapat arisannya atau tidak. Jadi itu yang dilakukan ya. Ya Bu, silakan. Oh, kirain ke saya. Jadi apa yang dilakukan? Ya, dilakukan seperti yang kita lakukan ya, tahajud, berzikir kepada Allah. Ya walaupun nggak perlu zikir nasional atau zikir RT begitu kan. Ya, tapi kalaupun ada yang melakukannya, ya itu daripada macam-macam ya,
ada sisi baiknya juga. Saya tidak bisa menyalahkan 100%. Ya ketimbang orang berpoya-poya misalnya pesta seks atau pesta minum-minuman keras, itu jelas haram. Kalau sampai malam juga kan mengganggu juga ya Pak Ustadz ya. Apa? Oh Sampai iya. jam 11 jam 12 Pak. Itu sangat mengganggu, nggak mau. Mungkin ada yang salah kita kesiangan jadi kan kita iya jadi nggak sholat subuh. Ya dia nggak sholat subuh iya. Iya. Jadi intinya apa Bu? Intinya tahun baru itu artinya sering saya sampaikan umur berkurang. Jadi umur kita bertambah nilainya tapi berkurang sebenarnya. Umurnya berapa? 50. Oh senior gitu. Ya sudah banyak pengalaman begitu. Tapi sebenarnya berkurang. Nggak ada itu panjang umurnya nggak pendek umurnya gitu ya. Tapi kalau bilang pendek umurnya, kamu doain saya. Panjang umurnya maksudnya tidak ada dalam Islam, tidak ada namanya panjang umur. Yang ada adalah berkah dalam umur ya. Jadi kalau panjangnya kamu mau tidur doain saya apa panjang umur gitu kan. Berapa tahun dia 100 tahun lagi lah. Ya, ngapain panjang umur kalau sakit-sakitan begitu kan? Misalnya. Yang penting berkah itu aja, sehat berkah gitu. Kalau panjang umur tapi malah nggak berdaya, yang penting berkah, itu panjang berkah gitu. Terus dengan amal. Ada lagi? Cukup? Bebas bisa yang di luar tema ini. Ustaz, kalau Iya. tetangga kita Natalan ini, tapi kalau Lebaran kan suka kasih salam buat kita ke rumah kita. Nah, terus kita gimana tuh Pak Ustaz? Ini penting. Ya itu makanya nggak boleh. Dia kan datang ke rumah kita tuh. pas Dia bilang Lebaran gitu ya. Iya ngirim bahkan dia ngirim apa? Ngirim makan. Kita gimana? Kita Tetangga sebelah banget. Tidak boleh mengatakan Natal. Selamat Natal ya. Selamat ya. Selamat apa ya? Kalau ibu ngasih makanan karena ngasih makanan nggak masalah. Tapi kalau karena itu Natalan ya nggak boleh ya. Tapi kalau ngasih makan ya karena ngasih makan aja ya nggak masalah. Tapi kalau niatnya ini karena Natalan, boleh. Begitu. Kan dia ngasih kita waktu kita ada baru ya. Maksudnya istilahnya dia mau membalas ya. Karena Balasnya waktu pas lebaran, Natal. lebaran dia Dia ngasih. atau selamat hari raya mungkin. Cara ngebalasnya jangan pas Natalan. Itu yang lebih selamat. Begitu. Jadi Natalan biasa-biasa aja adem-ademannya gitu. Kalau mau ngasih lagi ya udah selain hari itu gitu. Karena itu hari yang sangat bahaya kalau kita yakin mau nanti gitu kan. Jadi kita berbuat baik, ngasih makanan ya di luar itu kan bisa November gitu November. Ada lagi? Kalau umpamanya pas kita ketemuan sama orang gimana ya? Hanya pas hari Natal gitu pas ketemuan sama orangnya. Sikap kita gimana lagi? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja salam aja. Mungkin udah kalau tahun baru gitu. Selamat tahun baru bisa, asal jangan selamat Natal. Ini aja Natal ya gitu aja kali. Tapi nggak dipakai selamat ya. Baru gitu. Dan itu ya. Kalau mari gitu ya. Selamat tahun baru nggak apa-apa karena tidak ada. Tapi kalau selamat Natal nggak bisa. Pas tahun baru aja. Tahun baru aja, Pak. Itu lebih selamat ya. Kalau tahun Natal nggak boleh karena hari Natal itu adalah hari pemujaan dewa matahari. Jadi kalau dibilang itu hari kelahiran Yesus nggak benar. Karena Yesus dilahirkan bukan pada musim dingin. Karena November itu Desember. Dia memberikan selamat Natal ya. Itu fatwa MUI tidak dicabut-cabut dari mulai Hamka sampai sekarang tidak dicabut. Jadi tidak boleh mengucapkan selamat. Karena Natal itu apa namanya? Kalau dibilangnya kan kita memberikan keselamatan kepada Isa ya, tapi bukan Natal karena Natal itu berbeda dengan memberikan salam terhadap Isa begitu kan. Kita mengatakan assalamu ala Isa boleh.
Tapi kalau merayakan Natal, bedanya ya hari Natal itu bukan hari kelahiran Isa. Itu jadi dijelaskan, bisa dilihat. Kan anggapannya kelahiran Isa. Itu orang menganggap itu hari kelahiran Isa tidak. Dan kalau kita mengakui Natal itu bukan hari kelahiran Isa. bukan, pada hakikatnya bukan, itu Isa yang dianggap Yesus. Dan Isa dalam Isa alaihissalam ya, Isanya kita dengan Isanya di, dan karena Bu ya, Isa kita dengan Isa mereka berbeda. Kenapa? Karena Isa dalam perspektif orang Nasrani itu adalah anak Tuhan. Sedangkan Isa dalam perspektif Islam adalah dia nabi. Jadi kalau kita bilang selamat hari Natal, itu sama saja. Selain itu hari pemujaan kepada Dewa Matahari, juga kita mengakui bahwa Isa itu anak Tuhan, dan itu nggak boleh. Nggak ada. Kalau kita lihat Nabi nggak ada, jelas. Ya. Jadi toleransi dalam Nabi itu artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani diberikan haknya, silahkan. Ya, dalam perjanjian itu kan namanya apa namanya? Perjanjian yang di Madinah itu, piagam Madinah itu mereka diberikan hak gitu kan. Silakan gak diomongin, tapi nggak ada pas mereka Natalan datang Rasul, oh iya selamat Natal, nggak ada. Nah, orang Yahudi oh iya selamat Natal, nggak ada ya. Jadi toleransi itu ada batasnya, ya. Oke, Indonesia negara yang penuh dengan agama, silakan ya, kita nggak ngebom gereja kok kayak sebagian teman-teman yang bilang dibom-bom, enggak, kita nggak ngebom gereja gitu kan. Bahkan mereka bebas gitu kan, tapi batasannya sampai situ. Kita nggak boleh bilang karena saking toleransi kita datang ke gereja gitu kan, selamat Natal ya, saya pulang lagi, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi toleransi memang ada dalam Islam, tapi ada batasnya. Jadi kalau kita sudah tidak mengganggu mereka, itu udah cukup ya, nggak usah lagi ditambah, wah saking dekatnya gitu kan, dia datang lebaran kita datang lagi pas, enggak boleh. Itu sudah masalah akidah. Ya, karena kalau kita lihat orang-orang Islam di negara yang mayoritas non Muslim itu diapain? Dia nianya. Ya. Jadi kalau mau main-main, kalau kita bandingin toleransi, orang Islam itu paling toleransi. Silahkan buktikan di Indonesia, jelas. Dulu orang-orang di Spanyol itu dibunuhin, ya. Kalau nggak masuk Kristen, bahkan masjid-masjid dijadikan gereja, itu kalau nggak diusir. Tapi orang Islam di Indonesia yang mayoritas sangat toleransi dan ada batasnya begitu. Ya. Cukup? Baik, kita cukupkan, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina Muhammad. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ينفعنا وزدنا علما نافعا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam.